Orang yang dipercaya adalah orang yang melayani. Karena itu pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita urus sungguh-sungguh. Sekalipun kecil sekali, mungkin orang tidak pandang kecil sekali, tapi kita katakan kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, kata Tuhan akan beri kau perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri pada kita. Kalau ada saudara yang sudah tidak melayani karena kau rasa pelayanan terlalu kecil, nasihat firman Tuhan, ambil lagi, kerjakan biar kecil. Minta ampun pada Allah. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu.
Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau makan minum dari firman-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, mohon mujizat-Mu, mohon pengurapan-Mu. Turunlah memenuhi hati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Salam. Kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Ini satu kemurahan, satu keajaiban Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya mohon dukungan doa saudara kepada kami di sini di depan supaya firman Tuhan ini menguatkan kita. Bahasa hamba Tuhan itu sangat terbatas, hanya satu kata, kadang-kadang tidak sampai satu kata, tetapi anugerah Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa melebihi banyak kata-kata. Karena itu saudara, kita berharap pada Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita beri tema sukacita melayani Tuhan. Mari sama-sama ucapkan 2, 3 ya. Sukacita melayani Tuhan. Sekali lagi 2, 3 ya. Sukacita melayani Tuhan atau kekuatan dari pelayanan. Saudara, ada kekuatan dari berkata-kata, ada kekuatan dari berdoa, ada kekuatan dari bekerja, ada kekuatan dari memberi. Hari ini kita belajar ada kekuatan dari melayani Tuhan. Biarlah hidup kita melayani Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Saya sangat diberkati dengan firman ini. Doa saya biar juga memberkati kita, memberkati sekolah, pekerjaan dan usaha kita. Ayat 11 Roma 12 2. Iya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya baca sekali lagi dengan terjemahan yang bebas. Katanya begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor di sini bisa dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu longgar atau kerajinanmu menurun. Janganlah kesungguh-sungguhan
Tuhanmu menurun, jangan longgar, jangan orang Batak bilang golong ria-ria. Lalu katanya biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala artinya berkobar-kobar. Biarlah rohmu terus-menerus semangat terus. Amin, saudara. Di mana-mana biarlah kita semangat dan terus-menerus semangat. Dan kalimat terakhir berkata, layanilah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dari firman Tuhan yang hebat ini, firman Tuhan yang sangat terkenal ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, saudara, dari firman Tuhan ini, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita rindu, sungguh-sungguh rindu, hidup diberkati Tuhan, hidup mendapatkan sukacita dari Tuhan, hidup mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan, baik secara ekonomi. Alkitab katakan kita harus rajin melayani Tuhan. Katakan amin. Kita harus beri waktu, beri hidup kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan sekedar beribadah, tapi kita layani Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab kita mau, Allah mau melayani Tuhan itu jadi gaya hidup kita. Kapanpun, dimanapun, pada kondisi seperti apapun, baikkah kita di waktu senang ataupun kita di waktu susah, baik di masa pandemik yang sangat susah sekali, Alkitab katakan kita harus selalu melayani Tuhan. Katakan amin. Yesus, kata Filipi pasal 2 ayat 6, dia itu setara dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah yang esa. Amin, saudara. Yesus itu adalah Bapa kita, maha kuasa sekali dan sangat hebat sekali. Tetapi falsafah hidupnya, kenapa Yesus begitu berhasil? Dia hidup untuk melayani. Markus 10 ayat 45 berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang, apa katanya? Untuk melayani. Bukan sekedar melayani, tapi aku mau melayani sampai menebus orang, bahkan memberikan nyawa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau biarlah gaya hidup kita sebagai anak Tuhan, gaya hidup yang seperti itu. Biarlah gereja kita ini gereja yang sederhana, GB Bethlehem ini, kita jemaat-jemaatnya punya gaya hidup Kristus, gaya hidup yang melayani. Tiap-tiap kita datang beribadah, kita datang ibadah keluarga, kita datang ibadah doa, di hati kita ada satu kerinduan yang kuat, aku mau melayani. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ada banyak pelayanan, saudara. Ada banyak. Syukur, puji Tuhan. Ada yang jadi WL, ada jadi pengkhotbah, ada pemain musik. Bukan cuma itu pelayanan. Pelayanan itu banyak. Ada jadi kolektan. Bukan cuma itu pelayanan. Kita bisa berdoa, bersyafaat untuk ibadah itu. Kita bisa bawa jiwa, kita bisa urus gereja, urus kamar mandi, ada banyak. Pokoknya yang penting dengar baik. Alkitab kita mengajarkan, firman Tuhan hari ini adalah, biarlah di hati kita selalu ada roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Selalu kita bertanya, apa yang kubuat? Ada yang mungkin bawa snack, ada mungkin bawa aqua gelas,
ada mungkin kebersihan, ada mungkin ngurus sound system, ada banyak sekali. Kalau nggak ada semua, datanglah beribadah, bawa tamborin, kita bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Karena Yesus berkata, biarlah saya, biarlah saudara punya hati. Aku datang, tiap-tiap aku datang, aku mau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekali lagi, yang diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Semua kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengapa kita harus melayani? Dan dalam pelayanan pun, mengapa kita harus melayani dengan sukacita, dengan syukur, dengan ikhlas, dengan rendah hati, saudara. Hari ini kita belajar 3. Yang pertama, kenapa kita harus melayani? Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Sekali lagi, karena hidup kita, hidupku, hidupmu Bapak dan Ibu, hidupmu pemuda-pemudi, dengar baik, bukan milikmu lagi. Setelah kita terima Yesus Kristus, hidup kita milik Tuhan. Kita sudah dibeli, kita sudah dibayar lunas. Dan aku bukan milik hutacul lagi, tetapi aku milik Yesus Kristus. Katakan amin. Siapa di sini yang milik Tuhan? Bisa angkat tangan. Haleluya. Milik Tuhan harus melayani. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. Kuat-kuat. 2. Iya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Katakan amin. Katanya saya dan saudara sudah dibeli dari dunia ini, sudah dibeli dari dosa, dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu kita baca terus 2 ya. Karena itu muliakanlah Allah. Karena itu layanilah Allah dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Amin, saudara. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan kita dibeli, harganya sangat-sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, karena emas kita tidak cukup untuk membayar kita, emas bumi ini tidak cukup membayar kita, perak kita tidak cukup, uang kita juga tidak cukup. Alkitab katakan di ayat 18 dan 19, 1 Petrus pasal 1, tolong diterbitkan. Tapi dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus, darah anak domba. Bisa bilang amin, saudara. Kita ditebus bukan hanya dengan darah, tetapi dengan nyawa Yesus, dengan kasih-Nya yang besar, ditebusnya kita. Hari ini dengar baik, hidupku bukan milikku lagi, hidupmu bukan milikmu lagi. Kalau hidupmu kau rasa milikmu, tetap engkau tidak bisa masuk surga, karena yang masuk surga hanya yang ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu layanilah Tuhan. Pak, Bu, itu mungkin bahasaku kurang pandai, mungkin bahasaku kurang pas, tapi doaku Roh Kudus memberikan peneguhan di hatimu. Layanilah Tuhan. Jangan kau diam saja. Layanilah Tuhan. Karena hidupku dan hidupmu sudah ditebus Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
ayat 7 sampai 9. Kita baca sama. 2. Iya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sekarang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang kalau mati untuk dirinya sendiri. Nggak ada lagi. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan dan hormat bagi nama Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Sehingga Paulus katakan, kalau hidup aku untuk melayani Tuhan, kalau mati itu keberuntungan untuk nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayat 9 kita baca sama-sama. 2. Iya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita harus apa, saudara? Layanilah Tuhan. Mungkin buat kita sekali lagi, melayani itu hanya kalau khotbah, kalau menari. Saya mau dorong kita nanti bantu sungguh-sungguh. Kita bisa jadi choirs, kita bisa sapu halaman, kita bisa tanam bunga, kita bisa dekorasi, kita bisa jemput jiwa. Ada banyak kerja buat Tuhan. Lagu Pentakosta lama berkata, ada banyak kerja buat Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, di masa sulit ini, di masa pandemik ini, agar kita diberkati Tuhan, layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Kasih waktumu melayani Tuhan. Antar jemput jiwa kah, antar jemput apapun, kau layani Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, 2 Korintus pasal 3 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Ayat ini menjelaskan kenapa kita harus melayani. Karena pelayanan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, karena kalau kita melayani, kalau kita memberi waktu kita melayani, kalau kita dipakai untuk melayani, pelayanan itu yang pertama adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan, berarti dia dapat anugerah dari Tuhan. Dia dapat kepercayaan dari Tuhan. Yang ketiga, dia mendapat kehormatan dari Tuhan. Terhormatlah orang yang melayani. Bisa bilang amin? Siapa mau dipercaya Tuhan? Bisa angkat tangan? Halo? Sekali lagi Bapak tanya, siapa sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan? Dengar, yang diberkati adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 20 kita baca sama. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus melayani? Karena pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Paulus katakan, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ada sekarang, kita masih hidup, cantik, rambut hitam, gigi putih, hidup lagi. Kalau kita ada, ini anugerah. Banyak kawan kita udah berangkat duluan, udah inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Karena itu Pak, Bro, Ito, layani Tuhan. Layani Tuhan. Bisa bilang amin? Layani Tuhan, layani gereja Tuhan, layani jiwa-jiwa. Kita baca Amsal 28.
Sama-sama. 2. Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, mendapat banyak mujizat, mendapat banyak pertolongan Tuhan. Orang yang dipercaya adalah orang yang melayani. Karena itu pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita urus sungguh-sungguh. Sekalipun kecil sekali, mungkin orang tidak pandang kecil sekali, tapi kita katakan kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, kata Tuhan akan beri kau perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri pada kita. Kalau ada saudara yang sudah tidak melayani karena kau rasa pelayanan terlalu kecil, nasihat firman Tuhan, ambil lagi, kerjakan biar kecil. Minta ampun pada Allah, bilang Tuhan, ampunlah Tuhan. Kemarin kau gerakkan melayani kecil, cuman bawa aqua 5 botol kecil saja. Aku tidak setia karena pelayanan itu aku tidak disalam, aku tidak dipuji, di pengumuman tidak disebut. Malas Tuhan, jangan. Orang yang melayani itu orang yang dapat kepercayaan dari Tuhan. Orang yang bisa percaya pasti mendapat berkat. Bisa bilang amin. Ibrani 11 ayat 6 berkata, orang yang melayani pasti dapat upah dari Tuhan. Karena itu teman, kenapa kita harus bangkit berdiri dan melayani Tuhan? Karena pelayanan itu anugerah. Pelayanan itu sebuah kepercayaan. Pelayanan itu kehormatan. Itulah cara Tuhan menghormati kita, menghormati iman kita, menghormati kesetiaan kita. Itulah cara Tuhan angkat topi buat kita. Karena kita terima Yesus, kita mau bangun pagi baca Alkitab, kita mau setia bekerja. Tuhan lihat ini orang oke, ku kasih dia pelayanan kecil. Kalau pendeta lupa kasih, di hatimu Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong kerjakan, waktu kau kerjakan. Itulah cara Tuhan menghormati keluargamu, menghormati hidupmu. Dan di dalamnya ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan. Kalau saudara yang mengerti, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Pak, Bu, layani Tuhan. Layani gerejanya. Layani jiwa-jiwa. Layani. Jangan puas kita cuman duduk. Jangan puas. Jangan puas kita makan enak, kita ada berkat. Jangan puas. Layani Tuhan. Itu satu kehormatan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus melayani? Dengar baik, kita buka Matius 20 ayat 26. Karena pelayanan itu adalah jembatan emas untuk berkat hari ini dan berkat masa depan. Sekali lagi, karena pelayanan itu adalah jembatan emas, jembatan ajaib untuk kita meraih berkat-berkat hari ini, besok, dan masa depan. Kalau saya dan saudara Bapak Ibu hari ini merasa perlu berkat Tuhan, perlu keberuntungan dari Tuhan di rumah tangga, di kuliah, di sekolah, di pekerjaan kita, kita butuh berkat. Kita butuh berkat kesehatan, berkat sukacita, dan berkat masa depan. Layanilah Tuhan. Karena pelayanan itu tangga untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Namanya tangga ajaib, namanya tangga mujizat, namanya tangga emas. Bisa bilang amin. Kita baca ayat 26 sampai 27 saja dulu. Semua baca kuat-kuat.
Ya, tidaklah demikian. Semua baca di antara kamu kuat. Barang siapa ingin menjadi besar, ingin jadi terkenal di antara kamu, hendaklah ia, apa katanya? Jadi pelayan. Siapa mau jadi besar? Amin, saudara. Besar imannya, besar pengharapannya, besar berkat-berkatnya. Siapa mau jadi besar? Jembatannya jadilah hamba. Ayat 27. Kita baca sama 2. Ya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ingin dipromosikan oleh Tuhan. Terus kita baca sama-sama, hendaklah ia menjadi hambamu. Bahasa aslinya menjadi kacung. Saudara, maulah engkau mengkacungkan diri, mengkesetkan diri. Satu, dengar baik, untuk Tuhan. Yang kedua, untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, untuk jiwa-jiwa. Saudara, kesulitan kita untuk jadi hamba adalah karena ego kita, kesombongan kita, harga diri kita. Kadung sempat naik, sekilo udah naik harga diri kita. Saudara, saya mau dorong, buanglah harga diri itu. Biarlah Tuhan yang memberi kita harga diri. Yang mengerti katakan amin. Terlalu banyak orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang sekolah cukup, orang-orang yang wajahnya cukup, dia tidak dapat promosi karena dia tidak masuk pada sekolah kehambaan. Dengar baik, saudara, melayani Tuhan itu kekuatan untuk menarik mujizat-mujizat. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita mau berhasil, masuklah ke sekolah hamba. Di Alkitab, mulai Kejadian 37 sampai Kejadian 41, ada kisah hebat saya mau ceritakan. Namanya kisahnya hidup Yusuf. Dengar baik, Yusuf muda di Kejadian 37 itu punya mimpi, dia punya cita-cita, dia punya harapan tinggi. Mimpi Yusuf, bapaknya dan abang-abangnya semua, berkas-berkasnya menyembah dia. Bukan hanya itu mimpi Yusuf. Mimpi Yusuf dia hebat. Dia bilang bintang-bintang di langit pun tunduk dan menghormati dia. Itu ditertawakan orang. Yesus berjanji, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kecukupan-kecukupan. Bisa bilang amin, saudara. Yesus datang supaya anak-anak muda kita, anak-anak muda Kristen diberkati Tuhan. Untuk mimpinya Yusuf, untuk cita-citanya Yusuf, Yusuf berdoa, Yusuf bekerja, Yusuf berjuang. Akhirnya Tuhan bantu Yusuf. Dimasukkannya Yusuf ke universitas kehambaan. Yusuf harus masuk sekolah kehambaan. Pak, Bu, saudara, maulah engkau didaftarkan Tuhan di sekolah kehambaan. Sekolah mengkacungkan diri, sekolah menghambakan diri. Di situ tidak ada harga diri kita, nggak ada nilai kita sama sekali. Pertama, ada 4 tahapan Yusuf jadi hamba untuk bapak dan mamanya di rumah. Tugas Yusuf tahu, disuruh-suruh bapaknya, kawantar bontot ini ke abangmu, antar. Kau catati kerjaan abang-abang, main-main atau main game, catat. Yusuf menghambakan diri untuk bapak mamanya. Anak-anak muda, dengar baik, hambakanlah dirimu kepada bapak dan mamamu supaya kau punya hati hamba. Katakan amin. Ada anak-anak membentak bapaknya, membodili bapaknya. Jangan, itu bapakmu, itu mamamu. Saya masih ingat waktu sekolah minggu, Isedo debata natarida, kata guru sekolah mingguku. Debata natarida, ima bapakmu
besar. Masuklah pada sekolah kehambaan. Tempatkan dirimu jadi hamba kepada bapak dan mamamu seperti Yusuf. Katakan amin. Setelah Yusuf lulus jadi hamba untuk bapak dan mamanya, Yusuf dimasukkan sumur, dijual ke Midian. Yang kedua, Yusuf jadi hamba di rumah Potifar. Dia mengurus rumah, mengurus ladang, mengurus kamar mandi, mengurus paret, mengurus ternak, mengurus seluruh urusannya Potifar. Dia bukan manajer, dia hamba. Alkitab mencatat dia babu. Yusuf dengan ikhlas dan dengan bangga, dia ikut Yesus. Dia pasang wajah seorang pelayan, wajah hamba, bukan wajah orang kaya, bukan wajah direktur, bukan wajah gengsi-gengsi. Dia cuci WC rumah Potifar. Ada kadang-kadang ada orang yang kurang aturan, siap dia pup nggak disiramnya. Amin saudara. Ada orang siap pis nggak disiramnya. Dia bersihkan tanpa keluar. Itu dia kerjakan sungguh-sungguh. Yang berujung Yusuf difitnah. Betul begitu kisahnya? Oleh tante Potifar. Nggak ada. Hamba harus siap difitnah. Kadang-kadang dibilang pencuri lah, mata duitan lah, suka makan uang lah, banyak aturan lah. Kenapa? Ada orang kalau bilang mata duitan dia tersinggung. Itu jabir kali itu tersinggung, bibirnya langsung empat, kanan kiri muka belakang. Jangan, nggak apa-apa. Kita harus masuk pada sekolah kehambaan. Bisa bilang amin. Setelah itu Yusuf difitnah. Dia masuk sekolah yang ketiga. Berarti tahun ketiga, semester 5 dan 6. Dia jadi hamba di penjara. Betul kan? Yusuf di penjara. Alkitab menulis dengan jelas, sehingga kepala penjara tidak perlu mengurus apa-apa lagi. Saudara, tiap kali ibadah Kamis, Bang Erwin Sinulinga itu tugasnya sekarang jaga penjara. Di penjara itu di dalam Pak, katanya semua di situ Yusuf kerjakan dengan bagus. Bukan hanya kepala penjara, orang-orang di penjara itu semua dilayaninya dengan bagus. Banyak yang janji palsu, jamaah yang janji hoax, tapi Yusuf betul-betul mengkacungkan diri. Orang di penjara nggak ada toilet, orang pup dia siram, orang pis dia siram, orang buang sampah dia bersihkan. Oh dia Yahudi katanya. Orang Yahudi sampai sekarang dia jadi Yahudi kau katanya. Tenang aja, dia kerjakan. Bilang amin saudara. Dia lulus di situ. Akhirnya bagian terakhir dia jadi hamba untuk keluarga kandungnya. Abang, kakak, nggak ada kakaknya. Semua abang-abangnya yang 10 abangnya, 1 adiknya, dia jadi hamba. Padahal yang ke-11 ini, yang ke-10 itu telah menjual Yusuf, telah menghina Yusuf, tapi Yusuf menghambakan diri. Kita baca Kejadian 50 ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20-21. Yusuf menghambakan diri kepada ini. 2. Ya, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Kau telah gosipi aku. Kau telah hoakkan beritaku sama bapak kita. Kau bilang aku diterkam harimau pada kau masukkan ke surga. Itu kisahnya, amin. Kau bilang aku diterkam harimau, baju juga dan kau sobek. Katanya, wah itu sedih. Tawari mencatat Yusuf nangis ampun-ampun. Dia bilang ampun, jangan Pak. Ditendangnya si Yusuf. Terus kita baca, tetapi 2-3 ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Di sini dia menghambakan diri. 2.
Ya, jadi janganlah takut. Biarpun kau ejek aku, kau jual aku katanya, kau masukkan aku ke sumur, jangan kamu takut bang, katanya. Aku akan menanggung makanan, aku akan layani abang. Aku akan menanggung makanan anak-anakmu, uang sekolahnya, pulsanya, paketnya, apapun akan kutanggung katanya. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka yang berkata, begitulah Yusuf melayani. Harus masuk ke sekolah kehambaan. Bapak Ibu, tahap 1 lewat, tahap 2 lewat, tahun ketiga lewat, tahun keempat lewat. Lalu saudara, Kejadian 41 ayat 38, 39, 40, 41 mencatat Yusuf diwisuda Tuhan, langsung jadi Perdana Menteri, langsung jadi mangku bumi, langsung jadi orang nomor 2. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah tangga emas untuk kita mencapai masa depan yang luar biasa. Cobalah kita mau duduk dan merenungkan berapa banyak pelayanan yang kita anggurkan, berapa banyak tangga-tangga emas yang Tuhan sudah siapkan, tapi kita nggak jalani. Hari ini saya dorong, mungkin kecil yang Roh Kudus gerakkan di hatimu, kerjakan. Saudara, hari ini mari kita belajar melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang mengerti kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara diberkati, amin. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan. Dengan apa kita melayani? Ada 3 hal. Pertama, layanilah Tuhan dengan doa-doa. Lukas 18 ayat 1 berkata, berdoalah bertalu-talu kepada Tuhan. Berdoalah dengan tidak cemu-cemu. Pak, Bu, beri waktumu berdoa kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan penyembahan, dengan pujian. Sampai bagaimana? Sampai Tuhan senang. Zakaria berkata begini, sampai pasti orang-orang lama tahu lagu ini. Tuhan Allah bersorak-sorai. Ada lagi gitu ya. Bagaimana, kenapa Tuhan bersorak-sorai? Karena lagu kita seperti Daud. Kalau pagi-pagi gini, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biarlah doa-doamu, puji-pujianmu yang melayani Tuhan itu manis di hadapan Tuhan. Kau nyanyi dengan menadakan tangan, kau letakkan HP-mu, kau berdiri, layanilah Tuhan. Dan kau berkata, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Maka Tuhan di sorga, kata kitab Zakaria, Tuhan Allah bersorak. Kalau aku bersorak-sorak biasa, tapi ini Tuhan yang bersorak-sorak. Katakan amin. Yang kedua, dengan apa kita layani Tuhan? Dengan memberi hati, memberi waktu, dan memberi tenaga. Dengan baik, teman, layanilah Tuhan dengan kau memberi hati. Hati itu caranya punya tekad. Ini harus kukerjakan. Diperhatikan, tidak diperhatikan, dipuji, tidak dipuji, kau punya ketetapan, aku mau layani Tuhan. Tahun ini tahun integritas. Ada hati, aku mau bikin bagus. Aku mau bikin bagus kamar mandi gereja kami. Mau aku bikin wangi. Aku berketetapan. Ada tak ada yang perhatikan. Pertama, kau punya hati. Yang kedua, kau harus beri waktu. Kesibukan kita banyak. Apalagi bapak-bapak, mama-mama yang baru punya baby, punya bisnis, banyak. Kami, Ibu Mary, punya cucu. Weh, punya cucu ini. Aku bilang sama Men,
cucu ini makin banyak. Sekarang kan masih Ibu Rosita masih 2. Kawin nanti satu lagi tambah lagi. Kawin satu lagi tambah ya, makin banyak. Kita terjerat dengan cucu-cucu. Kita terjerat, orang makin banyak hartanya, banyak untungnya, jualannya makin laris. Handphonenya udah 3. Satu khusus handphone untuk live streaming, satu handphone untuk cakap-cakap, satu handphone untuk ini. Banyak baju kita pun banyak, harta kita banyak, kereta kita banyak, rumah kita banyak. Banyak yang menyita kita. Kita harus berketetapan, aku harus punya waktu buat Tuhan. Kalau kita tunggu waktu kosong, tak ada teman, tak ada. Jangankan waktu kosong, Yesus bilang orang miskin akan selalu ada padamu, kata Tuhan. Kasih waktu, kasih tenagamu buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, dengan apa kita melayani? Dengan harta kita, dengan uang kita. Enggak banyak uangku Pak Pendeta, enggak apa-apa. Orang yang beruang itulah Pak Pendeta. Aku enggak beruang. Biarlah kita enggak beruang, biar jadi beruang. Amin. Layani dengan hartamu. Dengan apa Pak? Dengan rumahmu. Layani Tuhan. Ngontrak Pak. Iya, dengan rumah kontrakanmu itu. Bikin ibadah di situ. Bikin doa. Jangan banyak alasan. Ya, kalau rumah kita tempat ibadah akan kotor. Geser-geser ruang tamu. Bisa bilang amin. Halo, bisa bilang amin. Kita tutup dengan ayat terakhir, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Sekarang kita udah gak suka lagi atau lupa. Tapi mari kita layani Tuhan dengan harta kita, dengan uang kita. Bisa bilang amin? Ayo kita baca ayat 9 dan 10. Amsal 3, dengan talenta kita. Jangan pelit, jangan gigit. Yuk kita baca sama 2. Ya, muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Bisa bilang amin? Katanya layanilah Tuhan dengan harta, dengan talenta. Kau punya harta, kau punya talenta, kau punya semua. Layani Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Ayat 10. Karena kita perlu lumbung. 2. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Bapak lupa satu lagi, Amsal 11 ayat 24. Jadi kita layani Tuhan dengan harta kita. Yang mau melayani Tuhan dengan hartanya bilang amin. Kita baca 2 semua. Ya, ada yang menyebar harta untuk melayani, tetapi bertambah kaya. Bilang amin. Terus kita baca 2-3 ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, berarti pelit, namun selalu kurang. Jangan pelit, jangan kikir. Saya gak bilang orang kikir gak masuk surga. Pokoknya percaya Yesus masuk surga, aku yakinlah itu. Amin saudara. Tapi jangan pelit, jangan kikir. Bisa bilang amin. Ada banyak orang pelit kan. Main gitar pun pelit, buka suara pun pelit, apa-apa pelit. Saudara dengar, kita harus masuk ke sekolah kehambaan, Universitas Kehidupan, jurusan kehambaan. Bisa bilang amin saudara. Maka kita akan dipromosi seperti Yusuf, karena pelayanan itu tangga emas menuju berkat-berkat Tuhan. Saya dorong anak-anak muda semua, yang kuliah semua, kau layani Tuhan, kau ambil. Banyak orang-orang dari kita biar rajin melayani.
dia melayani, Tuhan pasti tolong. Mari kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Kami mau melayani-Mu, Tuhan. Kami mau menghambakan diri kepada Tuhan. Kami mau mengkacungkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami, bukan hanya hati kami untuk Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Biarlah tahun ini kami menjadi orang-orang berhasil, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang pantas Engkau promosikan, Tuhan. Engkau berkati kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa.